menurut gua. Alright. Nah, kita pindah dari MU ke apa tadi namanya julukan corner derby di Emirates Stadium. Mas Arya gimana pencerahannya soal fans Chelsea banyak yang nggak terima dengan keputusan wasit. Yang mana keputusan wasit yang tidak bisa diterima oleh fans Chelsea? Banyak apa ya? Banyak kemulut semalam tuh cukup banyak juga ya. Kalau bicara Pedro Neto ya udah pastilah karena kita bicara Chelsea kan kita selalu menyinggung ini tim nggak bisa ngontrol emosi sehingga akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri. Kartu merah terus. Mungkin kartu yang dia ngelanggar si Martinelli itu kartu kuning yang memang layak didapatkan gitu. Tapi kan protesnya itu kan harusnya enggak yang dia dapat kartu kuning sebelumnya. Itu kan hal-hal yang membuat para pemain Chelsea banyak mendapatkan kartu merah karena mereka nggak punya kontrol emosi yang cukup. Tapi dan again dengan 10 orang mereka justru tampil yang lebih oke ketimbang Arsenal di akhir-akhir. Garnacho tuh hampir banget tuh jadi gol ya. Iya, setuju. Itu Tapi ya. sangat sedih Chelsea kalau ketinggalan dalam kondisi seperti itu mengandalkannya Alejandro Garnacho. Sad state buat Chelsea. Kalau yang bisa dibilang paling dipertanyakan itu handsball-nya dari Declan Rice. Tapi untungnya abis itu gol. Ya untungnya. Kalau enggak itu akan lebih rame karena clear handball. Iya. Itu yang meluk itu ya dari belakang. Iya. Jadi kalau dilihat dari pelanggarannya, satu meluknya itu udah jelas sebuah pelanggaran. Handsball ini yang selalu gue bicarain, Ji. Nah, Kan orang sering ramai membahas IFAB-nya seperti itu, loss of the game-nya seperti itu. Tapi kan yang selalu gue tawarkan adalah kenapa wasit memberikan itu? Kenapa akhirnya itu menjadi hal yang keluar dari keputusan wasit? Tidak melulu peraturan, artinya itu adalah handsball, itu adalah ini. Memang handsball iya, tapi kan cukup untuk menjadi sebuah pelanggaran, apakah cukup untuk menjadi penalti? Itu kan yang selalu gue bicarakan seperti itu. Nah, di sini balik lagi kayak waktu itu isu gue ngomongin tentang sudut. Lu nggak percaya? Here we go again. pakai busur nih, mau busur nih ada sudut-sudutnya. Orang pada ketawa pada saat itu, tapi emang yang menjadi acuan wasit adalah banyak faktor. Kenapa itu menjadi kartu merah? Itu menjadi pelanggaran handsball penalti apa enggak? Yaitu based on segala macamnya itu. Kalau Subjektivitas nggak sih tapi ujung-ujungnya itu emang kan. balik-balik pasti akan subjektivitas karena orang yang memimpin berbeda-beda. Wasit ini akan bilang ini, wasit ini Begonya sama. bisa melakukan Orangnya hal beda, yang- begonya sama. hal yang berbeda gitu kan. Cuman kalau ini tadi satu itu merupakan sebuah infringement pelanggaran. Satu lagi yaitu gue bilang sudutnya itu udah melebihi sebetulnya. Walaupun kalau tangannya itu nggak melebihi kepala sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ini sudutnya sebenarnya udah melebihi. Tapi itu mungkin nggak sudut itu meninggi karena ada pergerakan dari pemain yang dipeluknya. Kalau yang jadi kemarin bergerak pundaknya. kemarin tuh sempat siapa ya? Game apa ya? Sehari sebelumnya tuh pemain City. City. City Leeds. Pemain didorong. Matheus Nunes. Itu juga Nunes. handball. Nggak ada yang ngomong apa-apa tuh kalau City diam-diam Kalau aja. itu benar karena ada dorongan. Iya. Karena ketika dia didorong tangannya jadi naik. Ya. Itu yang membuat wasit melihat oh ini karena dorongan. Dorongan. Jadi itu nggak penalti. Tapi nggak jadi pelanggaran juga. Nggak Kan jadi ada sebuah dorongan. pelanggaran. Tapi kalau ini Kalau ada dorongan pelanggaran dong. Not enough. not enough. Tapi ya pelanggarannya tuh menjadi Lacroix juga kalau boleh bilang nggak enough sentuhan gini doang. Emang Mas. it's not enough, tapi- jadi pelanggaran aja. emang kan orang bilang soft. Pelanggarannya soft, Tapi pelanggaran. iya, Tapi tapi kalau City peraturannya diam aja orang-orang. Kalau Arsenal, wah. Karena City punya 115 charges juga. gitu, Di. Jadi kita semua harus diam. Harus diam. Iya. tapi Silencio por favor. balik lagi kalau ke pertanyaan lo, yaitu satu, ketika bola itu datang, trajektorinya mengarah ke situ, sebetulnya kan Rice bisa melihat bola itu akan datang ke situ gitu. Jadi yang orang bilang trajektori bola itu datang, harusnya pemain punya kemampuan atau punya pilihan untuk tidak melakukan something yang risky. Nah tapi itu tetap diambil oleh Declan Rice untuk melakukan itu. Sebetulnya kalau gue pribadi melihatnya itu sebagai sebuah handsball. Kalian ada yang dia setuju dengan pendapatnya Mas Aryo? Gambar tadi coba lihat lagi. Mana lihat fotonya tadi Declan Rice ngangkat keteknya? Itu David Raya mau meet and greet apa gimana itu? Pengen nanya doang ini. Pengen jersey apa gimana? Meet and greet David Raya. Yang ditanya Panji apa? Apa sih? Declan Rice kan? Declan Iya. Rice. Jangan- Belum David Raya. Oh nggak boleh bahas itunya. Nggak boleh. Oke. Dibungkam. Nggak boleh, nggak boleh. Ini handball apa enggak? Handball. Nanti yang Sebelum ini sebenarnya ada yang pelanggaran dulu karena yang case dirubung nanti boleh dilihat. boleh. juga. Sebelum kejadian handball ini sebenarnya Declan Rice sudah bikin pelanggaran duluan. Ya. Waktu megang itu dan membuat nggak bisa lompat si Iya. back ini nih. Ya, Sar. Hato. Hato, Yang ini iya. Hato. El Hato. Tanpa ini pun udah pelanggaran sebenarnya. Cuman
wasitnya bego. Jadi buat gue udah pada tahap gue males membahas pelanggaran atau enggak, wasit ini atau enggak gitu. Jadi buat gue udah terlalu udah dijadikan sebagai komoditas buat kita yang nonton sepak bola, bahwa wasit wajar bikin salah karena sekarang subjektivitas wasit makin diberikan kebebasan. Jadi kita yang paham bola, paham peraturan, jadi cuma dibikin kayak anak kecil gitu loh. Ini jelas pelanggaran lah. Itu juga David Raya jelas pelanggaran lah gitu buat orang pun. Kalau sekarang itu nggak jadi pelanggaran, wasit apa kiper wasit, digadoin. Itu dia makanya. Kiper digodain bukan pelanggaran. Itu dia. Tapi kan kata Adi art of defense. Out of defense. That's the art ya. Itu dia. Tapi kalau tadi jelas itu handball, Declan Rice ada movement juga towards the ball, terkena di area dia yang harusnya handball. Termasuk Nunes ya kemarin dong. Udah jelas lah. Nunes ada jelas sedikit lah. gangguan Iya, sebelumnya. tapi handball udah. Kalau tadi juga sebelum ada kontak dengan bagian siku dari Declan Rice, sudah ada foul juga dengan menghalang-halangi lawan untuk bisa menggapai bola. Tapi juga yang menjadi talking point juga adalah João Pedro. João Pedro itu juga harusnya sebuah pelanggaran juga. Ketika dia coba menyambut bola, ada kontak dengan David Raya juga dan defender dari Arsenal yang ada di dekatnya untuk mengganggu dia untuk menyambut bola, itu juga menurut gua sebuah kondisi di mana yang mau gol kedua. Iya, yang balik badan itu. yang dia mau dapetin bola di area sentral. Yang ketinju. Terus dia ketinju. Oh iya, itu juga pelanggaran. Itu juga foul harusnya. Enggak sih kalau gua tuh. Foul. Karena David Raya playing for the ball. Ya, bukan. Ada obstruksi sebelumnya. Yang Sebelum kena kontak dengan Raya, João Pedro udah diganggu dulu. Kalau dulu kan gua ngasih analogi ya, waktu itu ngomongin di sini juga. Kalau lu ngelihat kiper dengan tangannya nyengkat kaki, pelanggaran nggak? Nyengkat kaki, lu narik pakai tangan. Iya, pelanggaran. Apa bedanya dengan lu ngenain kepala? Pelanggaran juga. Ketabuk. Satu di bawah, satu di atas. Itu Kalau waktu ngenain kaki ada bola di situ. ini juga kalau ada bola juga gitu. Ada kena bola nggak? Kena bola? Slide. Kena slide. Kena. Tetep aja. Tapi kalau abis itu follow through lo kena muka pemain, itu juga bisa foul. Piala Dunia kemarin Lewandowski sama apa itu Argentina. Kalau emang intensinya ke bola, Mas, masih bisa aman. Kecuali emang langsung kena kepala. Ya, kalau emang kena bola dan itu emang sih bengep sih João Pedro bengep gue lihat di sininya. Ya tetap aja ya kayak kiper mau nyengkat pemain kena bola itu tapi itu jelas, kena kaki. Itu jelas. Maksudnya gitu. Betul. Orang kan selalu melihat kalau di atas itu enggak pelanggaran. Betul. Pelanggaran juga. Iya. Kalau apalagi sejak 2023 perlindungan soal kepala kan concussion ada peraturan baru kan itu bahwa makin melindungi kepala. Betul. Benturan. Tapi kalau emang kenanya bola dulu ya itu kan tugasnya kiper gitu menghalau bola gitu. Kalaupun pada akhirnya nggak kena bola langsung kena kepala udah pasti itu pelanggaran gitu. Jadi buat gue yang itu sebenarnya ini kan nih. Ini. Kalau emang tangannya si David Raya bukan ke bola itu berarti kan ke pelipis. Bengok itu. João Pedro, cuman kan ini kan tujuannya jelas menghalau bola gitu. Jadi buat gua ya sama aja, pasti di bawah kan juga mau ngalau bola. Iya. Tapi kalau kena kaki jadinya pelanggaran kan kalau main jatuh di atas. Kalaupun ini kena kepala langsung pelanggaran, iya gak ada yang gue debatin gitu. Cuman kalau kena bola duluan, gue kali ini gue sedikit membela David Raya gitu, jadi bukan masalah. Cuman yang gue bingung adalah Arsenal dirugikan karena Arsenal punya 2-3 kali serangan balik harusnya menjadi game on, tapi dihentikan oleh wasit. Tapi dua-duanya dapat kartu kan? Dua-duanya kartu kuning, betul. Iya. Nah itu harus Bisa kan harusnya game on dulu, dan ini bukan sekali 2 kali kita lihat. Iya. Game on dulu, baru begitu bola selesai, mau di-review atau nggak di-review, baru dikasih kartu kuning. Ini 3 kali. 2 sih. 3 kali Mas pernah? 3 kali juga. Jadi buat gua ini yang lagi-lagi dipertanyakan gitu ya. Jadi buat gua udah males lah kita bahas-bahas soal aturan karena kitanya paham aja nih di Jakarta kita paham. Itu mereka yang di Stockley Park, London nggak ngerti apa-apa kesannya. Tapi kemarin kita ngeliat penampilan David Raya, ini ada komentar dari seorang David Simon nih. David Raya buktikan bahwa dirinya tak hanya kiper terbaik Arsenal tapi juga Premier League. Ini mabuk kecubung apa nih gimana? Kasper Schmeichel yang ngomong. Oke, Nggak jadi mabuk, Bapaknya Peter Schmeichel, iya. Peter. Ini apa? Kalian setuju dengan tapi menurut gua kemarin penampilan gemilang dari seorang Raya sih kemarin. Kalau bukan gara-gara dia kalah itu Arsenal. Tapi kiper terbaik Premier League apakah iya benar? Kalau gua ya. Iya. One of the best menurut gua. Gua dari zaman Brentford udah menjadi advokat untuk David Raya. Bener, gua juga best goalkeeper di Premier League sejak dia di Brentford. Ya, apalagi di game menghadapi MU 4-0 itu tuh. Ya. Oh, luar biasa. Dan save kemarin juga luar biasa. Garnacho kan? Save kemarin sih gila sih. Gua harus bilang berarti Garnacho meningkat ya di Chelsea ya. Enggak itu. Bolanya juga nggak sengaja itu. Tapi gua mau nanya, jangan gue yang jawab. Lu kecewa nggak sama Arsenal dengan performa kayak begitu, apalagi saat Arsenal unggul 1 pemain? Lu nggak bisa kill the game.
Enggak lah. Apa sekedar ya udah Arsenal hati-hati. Gue sih kecewa karena gue live reaction kan. Boring lawan 10 pemain, apa ini main Bukan begini cuma gitu. boring sih maksud gue. Boring. Lu sempat ketiduran bentar anjir. Iya, boring. It's boring. Itu game. yang 0-0 tuh Arsenal Liverpool juga ya? Iya. Iya, itu kan betul. emang kalau Iya. high intensity game tuh jadi kadang-kadang ujungnya malah Lawan boring. pertemuan pertama juga lawan 10 pemain kan dia keteteran juga kan lawan Chelsea kan. Iya, Iya, Stamford iya. Bridge. Kenapa dia begitu saatnya harus lawan jumlah pemain yang kalah malah dia switch off gitu? Kenapa dengan Itu Arsenal dan Arteta? hati-hati apa tapi Declan Rice sama Zubi kemarin off juga sih. Iya. Tapi soal Fofana Declan Rice kemarin masih banyak banget dia nyelamatin Masih banget, iya, intercept-nya. Akhirnya kayak yang lu bilang, masih ada yang nyelamatin Iya, intercept bukan soal bantuan ke depannya gitu. Iya. Yes, assist emang di corner. Cuman ini gue sih khawatir. Gue lihat Arsenal main kayak begini khawatir karena Arsenal unggul satu pemain menghadapi Chelsea. Chelsea yang banyak sekali pemain absen. Ya kan, terus juga bermain di Emirates harusnya kan menjadi poin tersendiri untuk Arsenal gitu. Chelsea siapa yang absen sih? Kukurea, Oh ya, Korea satu Korea yang sama inti. Fofana doang. Fofana. Iya, Fofana. Fofana. Sama Kowi lah, kalau juga Sampai nggak lu jelas. mainin Sar sebagai debutan menghadapi Sabi. Arsenal di Emirates. Enggak, tapi kan cadangannya ada si siapa? Di Tosin. saat Badiasil, ada Tosin, Tosin, ada Aci Rabioyo. Ampong. Bukan level Arsenal dong. Garnacho. Bukan level Arsenal dong. Level Chelsea gitu semua. Level Chelsea begitu pun Arsenal nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Lu ganti pemain juga gua nggak tahu itu diganti. Iya, gue tebak-tebakan nih siapa yang masuk nih. Oh, si ini nomornya, gue tahu nomornya doang gitu kan. Semoga di game selanjutnya ya, oke, paling gini. Tapi mungkin bagian sering tuh lu protes. Enggak, lu Bukan. khawatir transisinya Chelsea sih. Transisi Chelsea juga ngeri juga sih. Ya semoga dibuktikan di game menghadapi City nanti. Sama Maresca apa bedanya? Kayaknya gue nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari eranya Iya sih, Rossinier enggak maksudnya di game Maresca. kemarin Oh, ada yang soal. membahayakan kan emang transisinya Iya, kemarin. selalu. Jadi gua rasa ya kalau istilah gua kedewasaan Arteta ya itu dia milih-milih game, milih-milih kapan harus. Beda-beda ya. Iya, dia Treatmentnya. harus ngelihat gitu. Kalau gua gas, gua kena counter, imbang nih. Dia mungkin berpikirannya seperti itu. Makanya sekarang cuma beda 2 poin ya, karena kebanyakan mikir gitu. Iya. Itu juga kalau kemarin gol kena imbang menit 90 bisa Iya. apa? Iya, Ya iya. kan? Nah gini, kalau tadi soal membahayakan, ini yang gue bilang berkali-kali Chelsea tim hebat, tapi pelatihnya mediocre. Kenapa? Lu dari menit awal udah jelas. Sanchez nggak bisa menjadi first attacking player, Ya. nggak bisa menjadi kayak David Raya. Jangan karena Dipaksa. City bisa dipaksa, jangan karena Itu City bisa, MU bisa, dari game semifinal Carabao kan. Dia udah Liverpool bisa, tim-tim Brighton bisa, Chelsea juga harus bisa, nggak bisa. Robert Sanchez itu Sanchez. berkali-kali Go on. membahayakan, Bingung. membahayakan Chelsea dari maksa pengen bisa pasti dari belakang, membahayakan diri sendiri. membahayakan diri. Iya, gue dari awal Kurangnya Arsenal adalah lu nggak bisa manfaatin. Iya, itu. Ya gue selalu bilang bahwa Chelsea bisa menjadi tim hebat kalau penjaga gawangnya bukan yang mereka miliki sekarang. Iya. Tapi dengan billion pounds yang sudah di-spend, dengan lo hanya bisa memainkan pemain di posisi vital di penjaga gawang seperti Sanchez, Iya. kemudian ada Sar di backline, padahal juga spend begitu banyak untuk Iya, membeli back-backnya. pemain. Nggak masuk akal, dan inilah mungkin bad management dengan bad signing, dengan coach yang mungkin belum ada di level yang setara dengan stature dari timnya. Rossinier yang menurut gue nggak menawarkan Mediocre. apapun yang istimewa. Dia lebih ke Ro Junior bukan Ro Senior lagi. Ro Junior ya. Masih Row Junior lagi. Row senior. Masih Row Junior lagi. Masih junior Jadi banget. mendingan Boeli apa Ineos? Hah? Dengan Mendingan Boli atau ini ya? Ayo, good question Aldi, thank you. Bingung dia. 11-12 sih kayaknya. Ya, hampir sama lah, hampir sama lah. Oke, tapi dengan sekarang peringkat sekarang udah mulai bergeser dengan MU peringkat 3, menurut kalian dengan 3, 4, 5, 6-nya yang 3, 4 itu siapa antara MU, MU, Chelsea, Liverpool dan juga Aston Villa? Menurut lo Entah bagaimana caranya gue pengen lihat Liverpool masuk ini loh. berarti Aston Villa geser Iya. sama siapa? Gue pengen sebenarnya Chelsea. Sebentar. Lo pengen Chelsea masuk ke sana? Wow. Chelsea. Lo tiba-tiba membuat Carrick keluar dari perebutan 3, 4 besar Enggak. dong. 1, 2, 3 udah begini sampai akhir musim. Oh, jadi MU tetap. Panji pelan-pelan. Oh, mantap kali. Kan udah 3-4. 1, 2, 3 itu. Oh, berarti udah Empatnya Liverpool. Empatnya Liverpool. Iya, empatnya Liverpool. Oke. Ya berarti langsung MU Liverpool Chelsea ya udah. paling ya, Chelsea kayaknya ya. Oke. Chelsea 5, Liverpool 4. Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery-nya Adi kayaknya kalau ke Europa League aja. Tapi ya kalau bisa menang lawan Brentford itu juga. Tapi Brentford lagi oke. Tapi ini makin sengit karena ya 5 tim kan Ji. Iya. 5 tim yang bakal Lolos lolos. ya. Karena ya itulah 99,9% kan karena mereka lolos semua ke 16 besar. Pejuang koefisien. Jadi Jadi ya langsung ya, 5. Aman nih jadinya ya. MU, Chelsea, Liverpool harusnya aman ya.
Chelsea nggak, Chelsea Chelsea nggak. belum. Lu lebih pilih Aston Villa berarti. Paling Oh ini Unai Emery, gue lupa. Ada Unai Emery. Chelsea kalah, Ada Chelsea agennya Unai kalah. Emery ternyata. Chelsea bisa, tapi menang dulu nih minggu depan. Maksudnya Gua kasih apresiasi Chelsea. siapa yang lolos? Kalau dari sekarang proyeksi lu? Ya Liverpool 4. 4, oke. Limanya Jadi Liverpool finish di bawah MU. kayaknya. Oh gitu. Asik. Gimana Mas perasaan? Gak Gimana apa-apa. perasaannya? Nggak cuma di bawah tapi juga kalah MU kemarin kan. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas, Kan ya. gue udah bilang. Tadi pengen Iya. slot keluar emang. Berapa 30 tahun gue nungguin Liverpool juara Ya juga. benar, itu aman-aman. benar. Lu cukup sabar lah, Iya, terlatih sabar, sabar. Santai aja. Santai Ki, lu parah. Tapi di bawah MU Lumayan aib sih. aib sih. Ya kan udah ngerasain 7-0, 4-0, santai aja kan. Tuh kan. Sekarang yang bawa sejarah adalah sekarang yang bawa Itu sejarah. hanya satu pertandingan, tidak penting. Orang hanya Ini mengingat juga sejarahnya. satu musim tidak penting. Sebagai penonton di Anfield di laga itu. Habis 7-0, kalah lawan Bournemouth. Jadi ya udah aman. Udah aman banget. Wah, Ya itu dia seru banget perdebatan dan juga argumentasi dari tiga panitia yang hadir ini. Ada Diani, ada juga Aldi Bawazir, dan juga Mas Sabto Haro yang masih seru sekali. Tonton terus pokoknya DPI tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Thank you buat JM Team yang sudah mensupport kita, men-share dan juga likes di kolom komen. Terima kasih juga buat Clipper yang selalu memberikan kita juga makin rame di TikTok, walaupun ada yang membuli, ada juga yang memuji, tapi nggak apa-apa, itu semua demi kemajuan sama-sama DPI dan juga JM Team. Sampai ketemu di episode selanjutnya di hari Rabu. Bye-bye semuanya.